Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di kelas Kimia Lukman, channel yang membahas mengenai soal dan pembahasan Olimpiade Kimia. Di video kali ini, insya Allah kita akan ngebahas soal TO yang kemarin saya adakan ya. Jadi kemarin saya adakan yang daftar itu sekitar 91 orang ya, 90 orang. Tapi yang mengisi cuma sekitar 40 orangan gitu. Jadi mungkin teman-teman yang lain belum sempat untuk mengisi atau tidak ada waktu untuk mengisi, nggak apa-apa. Insya Allah di sini di video kali ini kita akan ngebahas TO yang saya pernah adakan, ya, TO pra KSNK tahun 2002 ya. Nah, kali ini insya Allah di video kali ini kita akan ngebahas soal nomor 1 sampai nomor 5. Oh ya, buat teman-teman yang belum sempat ikut TO, untuk soalnya kalau mau soalnya itu bisa DM ke IG saya ya. Ya, bisa DM ke IG saya. Dan untuk pembahasannya ya mari kita bahas di sini. Insya Allah filenya semoga cepat dibahas dan filenya juga bisa langsung diberikan ke teman-teman. Nah, sekarang kita insya Allah ngebahas soal nomor 1 sampai nomor 5. Kita ambil dulu soal TO-nya ya. Ini TO yang kemarin. Di bawah ini merupakan data energi ionisasi suatu atom pada periode ketiga. Ingat ya, periodenya ketiga. Berarti Li udah pasti nggak masuk. Kenapa? Karena Li adalah periode kedua. Nah, sekarang berarti otomatis tinggal Na, Mg, Al atau Si. Nah, dari data energi ionisasi di atas kita diminta menentukan kira-kira unsurnya itu apa. Nah, di sini data energi ionisasi sudah saya copy ya. Di sini kita bisa lihat ini dari 786, kemudian dari 1500, ini nambahnya sekitar 800, ini nambahnya sekitar 1500, ini nambahnya sekitar 900 lah, 900 bukan 1100 ya, 1100. Nah, kita lihat dari energi ionisasi keempat menuju ke energi ionisasi kelima itu sangat jauh berbeda nih, dari 4500 sampai 16000. Jadi hampir 4 kalinya. Jadi perbedaannya sangat jauh, terjadi lonjakan energi ionisasi yang besar. Ini menandakan bahwa apa? Bahwa kulitnya itu telah berganti. Jadi kalau misalkan kulitnya itu berganti, maka energi ionisasinya itu akan melonjak dengan sangat tinggi. Yang ini menandakan bahwa elektron valensi yang dimiliki oleh atom tersebut itu adalah 4. Dan di antara atom-atom ini yang memiliki elektron valensi 4 itu cuma Si. Sehingga jawabannya adalah E, Si ya. Jadi bagi teman-teman yang menjawab benar, ya selamat ya. Gitu. Nah, berapa orang ya yang jawab benar di ini yang kemarin itu, coba kita lihat dulu. Di TO yang kemarin itu ada berapa orang yang menjawab benar di nomor 1. Harusnya sih hampir semuanya jawab benar ya, harusnya ya. Kalau misalnya kita lihat jawabannya, ada 47 jawabannya. Jadi ada 47 orang yang menjawab, tapi sebenarnya ada 2 orang yang menjawab bersamaan. Lama sekali. Nah, ini kita lama sekali. Kok lama sih? Waduh, lama sekali nih. Oke ya, jadi jawabannya Si ya. Nanti kita lihat aja sambil menunggu. Ya, jawabannya Si, jadi jawabannya E. Nah, nomor 2 itu pertanyaannya di bawah ini merupakan molekul yang memiliki bentuk linear kecuali, nah di antara semua ini yang tidak memiliki bentuk linear itu adalah SO2 ya. Nah, SO2 itu tidak memiliki bentuk linear. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini di SO2 itu dia kalau secara domain dia bentuknya 3 domain ya. Karena di sini ada satu PEB dan di sini ada satu ikatan tunggal dan ini ikatan rangkap. Nah, kenapa strukturnya seperti ini? Karena kalau ada ikatan tunggal dan ikatan rangkap, dia itu bisa beresonansi dan menjadikan strukturnya itu dia lebih stabil dibandingkan dengan dia membuat keduanya merupakan ikatan rangkap. Jadi strukturnya kurang stabil ya dibandingkan dengan membuatnya dia bentuk resonansi seperti ini. Jadi bentuk resonansi seperti ini itu lebih stabil. Nah, dan di sini ada PEB dan menunjukkan bahwa nanti dia tidak akan bentuk linear, tapi bentuknya lebih ke arah bengkok dengan sudut sekitar 117 derajat.
Jadi jawabannya itu D. Nah, bagaimana dengan molekul yang lain? Molekul yang lain itu contohnya adalah I3-min. Nah, I3-min itu dia bentuknya linear ya. Dia bentuknya linear. I3-min itu bentuknya linear. Bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuk I3-min. Oh, sebentar. Kok tidak? Oke. Ini bentuknya linear, I3-min. Terus kemudian yang kedua itu adalah OCN-min. OCN-min juga bentuknya linear ya. Karena OCN-min itu bentuknya linear, di sini O, di sini C, di sini N ya, OCN-min ya. O, nah di sini C, di sini N. Nah, ini OCN-min. Oke. Sini OCN-minus. Nah, terus kemudian CO2 udah jelas, kita sama-sama tahu bentuknya dia linear. Sini C, nah sini O, sini O ya. Jadi CO2 itu bentuknya linear ya. Kita bisa lihat CO2 itu bentuknya linear. Nah, terus apa lagi? Kemudian N3-min. N3- juga bentuknya linear ya. Jadi kalau misalkan teman-teman belum tahu bentuk N3-, dia bentuknya seperti inilah. N3-. Nah, sini ini plus, ini minus. Atau yang lebih bagus N3- itu seperti ini minus. Nah, ini. Sorry, ini minusnya minus 1. Nah, seperti ini bentuknya ya, N3- ya. Bentuknya seperti ini. Nah, ini N3-. Nah, jadi semuanya berbentuk linear kecuali SO2. Nah, jadi jawabannya adalah D. Nah, di sini jawabannya D. Nah, kita bisa lihat yang kemarin jawab E itu cukup banyak ya, ada 23 orang alias 52,3%. Nah, ini udah yakin lah jawabannya benar. Nah, ini ada beberapa orang nih, 2 yang jawab A, 6 yang jawab B. Nah, ini mungkin orang ini bisa diteliti lagi ya dalam mengerjakannya, kayaknya salah ketelitian. Nomor 2. Nah, nomor 1. Nah, nomor 2 ini ada 50% alias 23 orang ini menjawab D. Jadi benar ya. Jawab D, benar. 2. Nah, yang lainnya ada yang menjawab E 5 orang, jawab A 6 orang, ada yang menjawab B 8 orang, ada yang menjawab C 4 orang. 8 orang B. Oh, wah ini kurang ini ya. Jadi harus digambar ya masing-masing ya. Nah, ini itu ya untuk jawaban yang nomor 2 ya. Sekarang nomor 3. Nomor 3 itu urutan keasaman molekul-molekul di atas. Nah, ini ada molekul ya. Ini yang kita sebut sebagai asam sulfat. Ini namanya sulfamic acid. Di sini namanya fluorosulfuric acid. Di sini chlorosulfuric acid. Di sini methyl sulfuric acid. Nah, atau biasa kita kenal sebagai apa sih? Namanya itu methyl sulfuric acid itu dari mesilat ya. Dari mesilat yang merupakan garam dari methansulfonic acid. Nah, di sini methansulfonic acid. Jadi ada methansulfonic acid, ada chlorosulfuric acid, ini fluorosulfuric acid. Nah, di sini ada sulfamic acid. Sulfamic acid itu NH2. Seperti itu. Nah, ini sulfuric acid ya, asam sulfat. Nah, bagaimana tingkat keasamannya? Nah, tingkat keasaman dari masing-masing masing-masing asam tersebut kita bisa lihat di sini. Nah, di sini yang paling asam tentu saja adalah fluorosulfuric acid. Di sini kita bisa lihat dari data empirisnya pKa-nya dia minus 10, jadi sangat asam. Nah, kenapa dia bisa sangat asam? Karena di sini ada tarikan secara induksi dari F. Jadi dia ditarik sehingga apa? Sehingga ikatan OH di sini akan semakin melemah. Nah, ketika ikatan OH di sini semakin melemah, dia ditarik yang menjadikan H yang di sini sangat mudah lepas. Nah, begitu juga pada Cl, dia sama-sama penarik elektron ya.
Sehingga ikatan OH di sini juga lemah. Cuman tentu saja kita sama-sama tahu ya bahwa karena F memiliki elektronegatifan yang sangat besar, maka ikatan OH yang di sini akan lebih tertarik sehingga ikatannya akan semakin lemah. Sehingga yang pertama itu adalah 3, yang kedua itu adalah 5. Nah, yang ketiga itu adalah 1. Nah, yang keempat ini dan kedua di sini keempat dan kedua CH3 dan NH2 itu merupakan gugus pendorong ya. Namun NH2 itu gugus pendorong yang lebih kuat karena dia basanya lebih kuat. Tapi di sini CH3 basanya kurang kuat ya dibandingkan dengan NH2. Maka otomatis dia gaya dorongnya lebih lemah dibandingkan dengan NH2. Nah, ketika dia memiliki gaya dorong, maka ikatan OH di sini malah semakin negatif. Jadi dia otomatis ikatan O di sini akan semakin negatif sehingga ikatan OH-nya akan semakin kuat. Sehingga di sini memiliki nilai pKa yang paling tinggi sehingga dia menjadi lebih basa di antara yang lain. Sementara di sini jadi minus 1,9. Kita bisa lihat. Jadi secara urutan 3, 5, 1, 4, 2. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lihat siapa yang persentase sebenarnya berapa. Nomor 3, jawabannya apa sih tadi? Nomor 3 jawabannya B. Nah, ini cukup ini ya. Kayaknya ini termasuk soal yang cukup sulit. Meskipun sebagian besar juga menjawab benar ya. Jawabannya B, sekitar 14 orang. Sementara yang lain nih, tapi tidak sebanyak yang sebelumnya ya. Sebelumnya bisa benar sampai lebih dari sekitar 50%, tapi di sini cuma 30% saja. Nah, ini emang termasuk soal yang butuh nalar yang cukup tinggi ya. Jadi teman-teman harus dilatih ya, karena sebenarnya ini materi OSK, ini kan materi tentang kepolaran dan sebagainya, interaksi antar molekul dan sebagainya. Tapi ini lebih ke nalarnya lebih kuat. Tapi secara materi ini harusnya masuk ke materi OSK. Nah, di sini kita bisa lihat ada 14 orang yang benar, ya cukup bagus. Tapi di sini ternyata lebih banyak yang salahnya dibandingkan dengan 2 soal sebelumnya. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4, nah ini harusnya banyak sih yang benar. Geometri molekul XeO2F2 adalah, nah ini harusnya jawabannya B ya, SISO. Kenapa jawabannya SISO? Karena di sini kita bisa lihat dia itu 5 domain ya. XeO2F2 itu dia 5 domain, gitu kan ya. XeO2F2. Ya, dia memiliki 5 domain karena di sini ada 1 PEB dan di sini dia memiliki 4 ikatan. Ada 5 domain. Tapi di sini ada 1 PEB, 5 domain, 1 PEB itu bentuknya SISO. Nah, SISO. SISO seperti ini sehingga jawabannya B. Ya, jawabannya B. Bukan segitiga bipiramidal. Kalau segitiga bipiramidal dia harusnya nggak ada PEB-nya. Jadi 5 domain tanpa PEB. Kalau tetrahedral dia itu 4 domain. Kalau bentuk T 5 domain tapi PEB-nya ada 2. Kalau piramida segi 4 itu 6 domain tapi PEB-nya ada 1. Jadi ini ya. Di sini XeO2F2. Jadi bentuknya adalah SISO 4B ya. Nah, kita lihat harusnya sih banyak yang benar ya. 4B. Wah, di sini ada 63%. Nah, ini cukup bagus ya teman-teman dalam mengerjakan geometri molekul. Jadi nah, tapi ada juga yang jawab A. Nah, ini kayaknya lupa ngitung PEB-nya. Nah, ini kayak kurang teliti. Tapi sebagian besar bagus ya jawabannya. Nah, sekarang kita nomor 5. Wah, nomor 5 nih kayaknya susah banget nih. Beragam gini nomornya. Kita lihat nomor 5. Soal nomor 5 itu tentang ion HXeO4- pada suasana basah dapat terurai menjadi XeO64- dan gas Xe. Jika 50 ml larutan tersebut, 500 ml larutan tersebut direaksikan dalam basah dan seluruh gas ditampung dalam wadah yang memiliki volume 10 liter dan suhu 298 Kelvin, maka tekanan dalam gas adalah 2,3 atmosfer. Maka konsentrasi larutan HXeO4- adalah, nah ini pertama kita cari dulu ya, nomor 5 ya. Nomor 5 kita cari dulu persamaan reaksinya. Jadi HXeO4- ditambah OH- itu menjadi XeO64- ditambah Xe. Jadi ini reaksi ini ya, autoredox ya. Jadi di sini saya tidak di sini saya udah bilang ya menghasilkan XeO64- dan gas Xe. Artinya tidak semuanya dihasilkan gas Xe, gas xenon. Nah, sehingga ada yang menghasilkan gas ion XeO64-. Maka otomatis kita setarakan dulu, ternyata di sini perbandingannya adalah 1:4. Artinya 4 molekul HXeO4- itu bisa menghasilkan 1 molekul Xe. Berarti mol gas Xe itu adalah 1/4 dari mol HXeO4-.
Nah, kita masukkan mol Xe-nya dan sini kita dapat mol HXeO4 min itu adalah 3,762 mol. Nah, di sini 3,762 mol. Berarti otomatis mol di sini, mol ion HXeO4 min di sini adalah 3,762 mol. Nah, di sini larutannya volumenya 500 ml. Berarti otomatis tinggal dibagi volume aja. Bagi volume dibagi 0,5 liter ya, karena satuannya kita pengen jadiin molar, jadinya adalah sekitar 7,52. Nah, 7,52 molar. Berarti jawabannya adalah C. Jawabannya C ya, 7,52 molar. Nah, ini mungkin banyak teman-teman yang nggak teliti ya. Nah, ini hanya 20%, hanya 8 orang yang benar. Jadi ini cukup, kayaknya ini karena aku kurang telitian ya. Mungkin teman-teman nggak menyetarakan reaksinya dulu, main menyamakan saja. Di sini kita bisa lihat D itu yang paling banyak ya, D. Ya, ini teman-teman mungkin main menyamakan saja. Ini kita bisa lihat sekitar sepertiganya ya. Nilainya sepertiganya. Ini mungkin teman-teman main langsung menyamaratakan saja bahwa semua Xe ini menghasilkan gas xenon, itu ternyata tidak ya. Nah, jadi yang lebih tepat itu adalah C ya. Cukup banyak yang salah di sini. Teman-teman mungkin kurang teliti ya. Karena ini materinya sebenarnya materi dasar ya. Materi dasar, materi tentang gas ideal yang kemudian digabung dari persamaan reaksi ya, persamaan reaksi redox. Nah, ini ternyata cuma 20% orang. Sementara 30%-nya menjawab D, 27,5%-nya menjawab B. Sisanya A dan E. Nah, ini cukup cukup mengejutkan gitu. Harusnya sih gampang soalnya. Nah, seperti itu. Cuman kayaknya banyak yang kurang teliti aja sih, seperti itu. Oke, nah kita lanjut deh. Sebentar lagi. Nah, ini sampai nomor 6. Manakah yang memiliki titik didih paling tinggi di atas senyawa berikut? NaCl kah? BaCl2 kah? KCl kah? Atau HCl? Nah, ini butuh penalaran ya, karena kalau misalkan kita lihat di sini sebenarnya secara ionik secara ionik dan juga secara ioniknya ya, dia lebih cenderung ke BaCl2 ya. Kenapa? Karena energi ikatan ionik itu akan semakin besar jika muatannya itu besar dan jari-jarinya kecil. Jadi kalau muatannya besar, jari-jarinya kecil, itu semakin kuat energi ioniknya. Di sini kita bisa lihat yang paling kecil, yang paling besar muatannya adalah Ba dan Be ya, 2+, tapi yang paling kecil jari-jarinya itu adalah Be. Nah, seperti itu. Nah, tapi sebenarnya BeCl2 itu bukanlah senyawa ionik, tapi dia lebih cenderung ke senyawa polimer ya. Polimer karena dia nanti strukturnya BeCl2 itu akan bergabung dengan BeCl2 yang lain membentuk suatu polimer yang sangat panjang. Dan itu menyebabkan BeCl2 nanti juga titik didihnya otomatis lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih senyawa-senyawa lain biasa. Nah, itu yang menunjukkan jadi meskipun lewat pendekatan ionik ataupun tidak, BeCl2 tetap memiliki titik didih yang tinggi. Tapi dia sebenarnya bukan senyawa ionik ya. Jadi BeCl2 itu bukan senyawa ionik tapi lebih ke arah senyawa kovalen. Nah, di sini kita bisa lihat C. 6C. 6C ya. Wah, ini waduh cuma 5 orang. Nah, ini konsep tentang senyawa ionik ya. Senyawa ionik dan interaksi. Ini mungkin BeCl2 itu pengetahuan umum ya, bahwa dia itu bukan senyawa ionik, tapi dia lebih cenderung ke senyawa polimer karena dia nanti membentuk rantai polimer. Nah, kita lihat BeCl2 ya. BeCl2, beryllium chloride. Nah, ini beryllium chloride tuh bentuknya seperti ini ya. Beryllium chloride bentuknya seperti ini senyawanya. Jadi emang dia memiliki dia memiliki struktur yang cukup panjang ya. BeCl2 bla 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 seperti ini. Kita bisa lihat boiling point-nya 482 derajat Celcius seperti itu. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Coba kalau misalkan kita lihat sama BaCl2 ya, BaCl2. Tapi kalau misalkan dia ternyata lebih besar, berarti saya yang salah. BaCl2 ataukah BaCl2 ya, karena dia ionik ya. Barium chloride. Sorry.
Barium chloride. Oh, titik didih. Oh, boiling pointnya lebih gede. Jadi harusnya jawabannya B ya. Jawabannya B. Barium chloride. Karena beryllium chloride itu bentuknya bukan senyawa ionik dia. Dia lebih cenderung untuk menjadi senyawa kovalen. Jadi harusnya yang lebih besar itu adalah barium chloride. Jadi jawabannya itu yang ini adalah B. Jadi 6 itu jawabannya B. 6 itu jawabannya B. Jadi 6 itu jawabannya B. Kita bisa lihat ini di hasil TO-nya 6 itu jawabannya B. Nah, ini B. 19 orang. Ya benar ya. Jadi 6 itu jawabannya B. Karena apa? Karena beryllium klorida itu bisa dibilang dia itu bukan senyawa ionik. Maka titik didihnya itu tidak mengikuti tren dari ionik gitu. Harusnya kalau misalkan dia mengikuti tren dari ionik, maka otomatis dia biasanya yang ininya lebih kecil itu dia lebih tinggi titik didihnya. Maka otomatis dia jawabannya B. Karena beryllium klorida itu bukan senyawa yang ionik. Jadi jawabannya B. Seperti itu. Oke, ya mungkin untuk videonya cukup sekian aja. Ya, jangan lupa di subscribe, di komen, dan di share bagi teman-teman. Oh ya, kalau misalkan saya ada kesalahan dalam pembahasan ini, silahkan di komen aja dan diutarakan ke saya. Insya Allah nanti saya bakalan perbaiki baik lewat DM maupun lewat komen YouTube ya. Ya, terima kasih. Mungkin sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.